Kok bisa megang kata-katamu ini? Gimana sih? Sudah berapa kali kuulang? Penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Orang yang disalib oleh iblis adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kan? Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Dengarkan. Apabila engkau menghukum, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, bukan Tuhan yang menghukum, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, mampus. Orang yang kau salibkan itu adalah pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Berarti ketika orang-orang Yahudi dan dieksekusi oleh orang Roma, yang disalib ini adalah hadiah dari setan yang Tuhan mengutuk kepada dia. Paham sampai sini? Paham? Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu yang adalah hadiah setan untuk kamu. Paham sampai sini? Setan menghadiahkan sembahan kepadamu, di mana sembahanmu itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, tapi abang udah mengakui bahwa atas kehendak Yahweh ya. Yesus mati itu bukan kehendak. Cobalah kalau orang kalau sudah penyembah setan begini. Saya berulang kali mengatakan penyaliban itu keinginan setan untuk menghadiahkan kepada pengikutnya sembahan baru bernama Yesus. Dan sembahan baru yang bernama Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh sembahan lama, yaitu Tuhannya Yahudi. Nggak paham juga? Nggak ngerti juga? Masih pura-pura blaon? Masih pura-pura bego? Keinginan iblis menghadiahkan pengikutnya sembahan baru. Dan ternyata itu terkabul. Iblis berhasil menyalibkan oknum yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatasnamakan Yesus, dan kemudian pengikutnya disebut Oteng. Dan ternyata sabar, dan ternyata Tuhannya Oteng ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Pura-pura bego lagi. Mau aku ulang lagi supaya otakmu yang bernanah itu bisa sehat. Tuhanmu itu hadiah setan yang diberikan kepada pengikutnya, yaitu Oten, di mana Tuhanmu ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 23. Sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang adalah merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Belum paham juga? Belum ngerti juga? Masih pura-pura bego? Mulut aja yang ngeper kayak ban dalam mobil truk? Otak nggak diisi ilmu? Nggak malu? Diulang-ulang? Mau diulang lagi? Bangga dengan Tuhanmu yang merek kayak gitu? Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk, yang dipersembahkan iblis untukmu, yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu, yang adalah hadiah dari iblis untukmu. Mau kuulang lagi? Tuhan yang kau sembah adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Mau lagi aku ulang? Sampai kau mencret, sampainya kamu muntah dedak. Mau kuulang lagi? Yang kau sembah bernama Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 22 23. Dan itu adalah hadiah dari setan. Mau pulang lagi? Woi, penyembah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, mau kuulang lagi? Gak ada malu kau? Iya, kita gantian, Bang. Ya sudah, coba kau bantai itu. Gini ya, sebenarnya kalau menurut saya atau di dalam iman kami,
dengar Bang Suma, yang kami pegang, yang kami imani adalah siapa yang dijanjikan Yahweh itu, yang diikuti maka terselamatlah dia. Itu saja yang ada di otak kami. Coba kau tunjukkan di mana Yahweh menjanjikan Nabi Muhammad, Nabi dari Arab. Jeder kau di situ. Nggak Boleh? ada, maka di situ sesat kau. Boleh. Kami berpatokan Allah yang benar Boleh. menjanjikan siapa gitu. Oke. Oke, bro. Oke, kita baca. Kita baca. Kitab Yesaya 29. Kita baca ya. Baca, lanjut kau. Oke. Baca aja. Oke, saya bacakan samamu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Saya tanya samamu, kitab apa yang tidak bisa dibaca? Dan di mana itu terjadi? Ada kitab diberikan dan orang itu berkata, aku tidak bisa membaca. Silakan. Di dalam kitab apa Abang Juma mengatakan itu. Mulai ngaco. Mulai mabok. Mabok. Ngaco ih. Mabok kau. Kau kan minta dalil. Sekarang coba siapa yang menerima sebuah kitab di mana kitab itu tidak bisa dibaca oleh penerimanya dengan mengatakan aku tidak bisa membaca. Paulus bisa, Lukas bisa, Markus bisa, Yohanes bisa, Petrus bisa, Lukas bisa. Nah, mana kitab itu yang tidak bisa dibaca? Mana? Iya, makanya Abang Iya Juma apa? Abang, Iya Abang apa? Juma mau tahu itu di mana, kitab itu di mana. Kan saya tidak tahu tentang itu. Kan Iya, kenapa makanya Gitu. kau kan bertanya satu-satunya keadaan yang dialami oleh situasi yang diceritakan dalam kitab Yesaya itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo. Ya, jadi Abang Juma, kau kamu itu menekan bahwa kau percaya Tuhan orang Israel, sedangkan tidak ada kaitan dengan Tuhan orang Yahudi seperti kami. Kau dengar itu? Justru kamu mengatakan kau ada hubungannya dengan Tuhannya Yahudi gitu maksudnya? Iya, kami percaya. Oke, Tuhan yang baik, itu. baik, Tuhan baik, itu yang janjikan Mesias itu. baik. Tolong kamu kasih satu data di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang orang Kristen. Silakan, saya tunggu. Baik. Silakan. Yang dikatakan bahwa kitab Yahudi itu yang diimani kami itu adalah perjanjian lama. Saya Itu tidak adalah, tanya itu, dengar dulu. Sinole. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, coba kau terangkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen. Ayo. Ayo. Gini, ini aku jawab ya. Nah, silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Di mana Tuhan? Tapi Yahudi? jawabannya yang tidak bagus, kampret. Pertanyaanku memang bagus. Tanpa kau bilang memang itu betul. Cuman jawabanmu yang tidak bagus. Ya, di dalam kitab orang Yahudi, mana Kristen dibahas di situ? Sekarang itu adalah ya. Mana? Kitab orang Yahudi yang mereka imani sampai sekarang itu adalah perjanjian baru, yang perjanjian lama, yaitu kejadian keluaran itu. Yang saya minta apa? Dengar Tuhannya dulu. Yahudi. Woi, dengar dulu, woi. Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen itu di mana? Nanti saya akan tunjukkan kepadamu Tuhannya Yahudi sibuk membahas tentang Islam. Ayo. Iya, makanya dia Bang Suma ya. Silakan. Di dalam kitab orang Yahudi ya, itu nubuatan tentang Mesias itu datang, ajarannya yang kami ikuti, maka berkaitanlah dengan Saya ulang pertanyaan saya, dengarkan Sinole. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi membahas tentang Kristen? Ya, ada nubuatan Mana? tentang kedatangan Tuhan yang kami Saya percayai, tidak tanya Mesias itu Tuhanmu ada. yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya berbicara tentang Kristen. Mana? Bang Juma, Bang Juma ini nggak bisa dengar penjelasan saya. Kan udah aku bilang pertanyaanku memang bagus, tanpa kau sanjung pun memang bagus. Jawabanmu itu yang kayak dedak campur nasi basi. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang karisteng? Mana? Kalau saya kasih data, Tuhannya Yahudi membahas tentang Islam. Satu, nih contoh. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku, tentang apa yang aku ceritakan, aku rancang tentang kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, Islam, damai sejahtera. Ada. Sekarang mana coba. Mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Karisteng? Mana? Iya, ya. Kristen itu percaya kepada siapa? Saya tanya dulu kau. Saya tidak tanya Kristen itu apa, yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang Karisteng. Ya iya, Mana? Tuhan Yahudi membahas tentang Yesus yang kami percaya. Saya tidak tanya membahas tentang Yesus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Karisteng. Sebagaimana Tuhannya Yahudi membahas Islam. Saya minta kau jelaskan kepada saya Tuhannya Yahudi membahas Karisteng. Di mana? Oke Bang Juma, gini aja ya, karena Bang Juma tidak mengakui itu. Oke ya, Apa kita ini? tunjukkan aja ya bahwa Abang Juma percaya Tuhan orang Israel, apa saya percaya Tuhan orang Israel. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan, saya tunjukkan. Bahlul, pemakan kutu. Yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Oke, orang lagi. percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang diutus. Di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Kuclo. Tuhan Yahudi, dengar Bang Suma, kalau itu tidak ada karena Kristen itu. Akui dong. Iya, kita jujur-jujuran. Gitu saudaraku, begitu dong. Begitu Baik, harus ya, ada bisa saya jujur ngomong lagi. bahwa Tuhannya Yahudi tidak memiliki rancangan tentang Kristen, tapi Tuhannya Yahudi memiliki rancangan tentang Islam. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera. Bang Suma, jangan begitu Bang Suma. Saya di sini ketawa lucu Bang ya. Kayak Bang Suma saya tunjukkan ayat bahwa Tuhanmu itu beda sama Tuhan Israel. Saya tidak mau tanya itu. Tuhanmu juga itu kan beda nyata. Tuhanmu adalah Tuhan yang dikutuk, Tuhannya Yahudi. Jangan kau gali kuburmu lagi kembali. Bang Tuhannya Suma, Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak berkelamin. Tuhanmu Aku sekarang berkelamin. Bang Suma ini. Gila orang ini, Ya, gila, sebenarnya Bang Juma itu Ada jujur nggak kepada Kristen lain? Ada nggak umatmu. penyembah makhluk kuburan yang lain? Turunkan aja ini manusia kucluk. Sekali, jujurlah. Bersyukur-syukur saya mau bicarain kau. Kau itu orang tak ada ilmu sama sekali. Habis waktu saya. Kampret. Makanya kurangi makan babi kau. Otakmu sudah kayak otak babi itu. Tak berfungsi lagi otakmu, nggak ada malumu. Kalau aku jadi kau iakan sendiri Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Mau kau bawa kemana harga diriku ini? Menuhankan kepada Tuhan yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Rendah kali statusmu. Ya. Sulit teman-teman, sulit. Karena kalian itu jadi oten bukan karena proses belajar, bukan karena keturunan aja yang kau itu. Beda dengan kami, dari kecil kami Islam dari lahir, tapi dari kecil kami ditanamkan untuk mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran. Berbeda dengan kalian. Saatnya Anda siuman, sadar. Kenapa Islam ini kok benar terus, menang terus kalau diskusi? Ya karena di belakang kami adalah pencipta langit dan bumi. Yang kami bawa adalah kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi. Sementara kalian mempertahankan karangan-karangan orang. Bagaimana bisa kalian menang? Susah itu, susah. Sekarang yang ada harusnya kalian tuh lembutkan hati kalian mendengarkan berita kebenaran itu. Oke? Begitu saudaraku. Jangan gengsi dan jangan kalian itu merasa, waduh kenapa Bang Suma suaranya? Memang gitu saya. Apalagi sekarang di tempat saya ini udah pukul jam 3 nih. Gitu saudara. Kamu kan menjadi oten karena keturunan aja kan? Bukan karena faktor belajar kan? Iya dong. Kalau faktor belajar pasti kalian sudah bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia, dengan makhluk. Tapi karena kalian tidak belajar asal ngambat aja, yang penting nyanyi, beginilah jadinya. Giliran bertemu dengan apologet Islam, hancur babak belur. Muntah kelereng kan?
Sempat pula diakui Tuhannya dikutus sama orang Tuhannya Yahudi. Iya katanya. Iya, betul. Ya, benar. Ya, betul. Ya, benar. Ya, kuculuk. Dasar. Zoza. Terima kasih Zoza. Syukran. Bahaya nih Bang Juma ini. Gimana nih? Jangan takut, Bang. Itu cuman vokalnya aja kayak gitu. Bang Juma gini Bang Juma. Ini kan Bang Juma ini kan luar biasa ya. Selalu mengatakan Bang Juma is the best gitu kan. Orang-orang tuh pintar, cerdas, smart, handsome. Jadi diblokir aja mereka. Blokir aja gitu. Iya katanya kan Bang Juma itu ganteng, katanya smart gitu kan. Wah luar biasa gitu. Nah gini Bang Juma. Ini kan seperti di Eropa, di Amerika, di Australia ini kan banyak gereja udah tutup ke gereja nih. Nah, kira-kira kalau gereja di Indonesia tutup gara-gara Bang Juma, pasti kan ada serangan yang kita tidak tahulah bagaimana caranya. Bagaimana nantinya Bang Juma menghadapinya? Silakan. Bang Juma. Iya. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian, Bang. Yang pertama, toko bangunan itu mendapatkan keuntungan, toko bangunan. Kenapa toko bangunan mendapatkan keuntungan? Karena pagar kawat akan laris manis. Kenapa bisa pagar kawat ini laris manis? Karena seluruh petani akan membeli pagar kawat untuk memagari tanaman mereka. Kenapa? Karena pembasmi hama babi berkurang. Sehingga babi ini sebagai hama petani semakin banyak. Itu keuntungan bagi toko bangunan, tapi kerugian bagi petani. Kenapa? Pembasmi hama babi berkurang di Indonesia. Seperti itu abangku, singkat dan jelas. Ada padatnya juga sedikit. Lanjut. Oh, tambah panas ini di bawah ini. Masya Allah. Ini maksud saya gini kan Bang Juma. Kan mereka itu licik ya, terkenal licik ya. Tentu akan melakukan hal-hal yang kita tidak tahu lah, pasti negatif ke Bang Juma. Karena pasarnya kan udah pasti tutup, pasar persepuluhan tutup, apapun tutup, tidak ada yang joget-joget lagi, musik tutup di gereja. Nah, kira-kira siap nggak Bang Juma menghadapi seperti itu nanti? Dia hal-hal yang tidak kita harapkan seperti itu Bang Juma. Silakan. Iya, siap-siap aja Bang, siap. Kita pasti siap, dan kita udah siapkan dana juga untuk membeli tempat mereka kalau mereka sudah tidak pakai. Kita jadikan masjid atau musala kan gitu abangku. Kita siap-siap aja. Oh jadi gini Bang Juma ya, poinnya bahwa API siap untuk membeli gereja-gereja yang tutup gitu Bang Juma ya? Oh iya, kita siap. Nggak usah terlalu khawatir lah mereka ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pemilik-pemiliknya ya serahkan aja ke kami. Kami jual kalau nggak ada lagi orang datang untuk bernyanyi. Ya kita jual, kita jadikan tempat kos-kosan atau kita jadikan sebagai asrama putri, putra kan gitu Bang. Ya, itu kekhawatiran saya cuma satu, protes dari para petani, itu ajanya. Karena hamanya menjamur, berkembang biak karena tidak ada pembasminya, itu aja. Masya Allah. Ini ada mungkin yang oten yang bawah Bang Juma, mungkin mau gimana ceritanya Bang, kalau mereka bersyahadat, apakah masih boleh makan babi? Kan nggak boleh. Nah, kalau misalnya semuanya menjadi tidak boleh makan babi, ngapain babi? Jadi hama, kasihan petani. Tapi yang diuntungkan itu adalah pedagang toko bangunan, karena pagar kawatnya laris. Nggak ada pemakan babi lagi gitu ya? Iya. Mau diapain? Iya. Kalau zamannya Yesus kan tinggal memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi, jatuh ke jurang. Selesai. Nah sekarang gimana ceritanya selesaikan babi? Nggak ada yang bisa masukkan roh jahat ke perut babi. Yang ada saat ini, sementara ini babi yang dimasukkan ke dalam perut mereka kan gitu. Balik. Itu kasih mungkin mau bicara, kasih silakan Bang, kasih ditanggapi kalau gereja tutup nanti mau apa sama Bang Juma ini gitu, silakan. Assalamualaikum Bang. Salam kenal Bang Suma, apologet Islam semuanya. Salam kenal. Iya Bang. Saya tadi kupikir Rasmi, suaminya Rasmi bukan? Orang Islam Bang. Oh. Dinaikkan gitu kan. Iya. Ya, tapi kan kita kan sering nonton Bang Suma, apologet Islam yang lainnya, sering kita tonton aja. Jarang komen juga kita ya kan.
nonton Allahu Akbar. hari itu ya kan. Semoga apologet Islam ini kan sehat selalu, silakan selalu dilindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf ya Bang ya, tadi kupikir ini suaminya Mbak Rasmi. Tidak. Karena nama Ya, Bang, akunnya juga nanti kasih. Bang minta Iya. juga nanti Bang nomor apanya Bang, nomor rekeningnya Bang, nanti kita bantu juga nanti. Masya Allah. Dinda Kores, Bang Handi monitor. Iya. Minta juga nomor rekeningnya, nanti kita bantu juga nanti. Allahu Akbar. Dinda Kores, Bang Handi monitor. Dinda Semoga Ardiansa. kita tuh kan Islam ini kan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya kan. Amin. Semoga kan rumah apologet Islam tercapai cita-cita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bang, kita turun aja lah Bang ya, kita nyemak aja di bawah ya Bang ya. Enggak Siap Abangku. Aja Siap. nonton aja Bang yang ke atas. Makasih. Asli kita Bang Sumatera Barat Bang, ya Bang. Allahu Akbar. Itu ada typing Bang nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke Bang. Iya, Terima kasih Bang semua. Makasih Abang saudara yang lainnya. sahabatku, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bang. Luar biasa ya. Bang Untuk Baal. uang. Iya Bang. Nah, belum apa-apa sudah ada yang mau sokong kita untuk beli. Iya kan? Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Semakin Ya, panas berarti mereka Bang. Minimal kita buat sarang walet kalau memang nggak dipakai yang lain kan gitu. Kata saudara Rahmatia Ali, jadikan aja sarang walet Bang katanya. Iya luar biasa ya Islam tuh ya. Kompak gitu ya. Iya, Padahal mereka tidak kenal kita tidak mengenal mereka. Tapi begitu luar biasa ya bironya ya Bang ya. Iya, Masya Allah. Tapi kok sebaliknya ya, mereka ini semakin ancur-ancuran. Ini apa masalahnya gitu kan? Kalau di Islam kan semakin kompak nih, semakin bersatu begitu kan? Mereka semakin ancur-ancuran gitu loh, Bang. Apalagi dengan isu yang kemarin itu yang Bang Juma selalu narasikan gitu. Kenapa semakin ancur begitu? Masalahnya apa itu? Kita juga nggak tahu. Semakin ancur, semakin sudah bisa dibayangkan lah sudah. Kenapa nih, Bang? Oke. Nah, inilah keuntungan orang yang beragama Islam. Kenapa bisa dikatakan keuntungan? Karena dengan berislam kita bisa tahu bahwa ternyata salib itu adalah hukuman kehinaan bagi mereka di dunia dan merupakan azab yang besar di akhirat. Nah, kita umat Islam tidak beriman kepada penyaliban ini sebagai jalan keselamatan, sementara mereka beriman kepada penyaliban sebagai kebenaran, sebagai keselamatan. Sedangkan Al-Quran mengatakan tentang salib, zalika lahum hizyum fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Salib itu adalah kehinaan di dunia dan asap yang sangat pedih di akhirat. Mereka beriman kepada hal tersebut, ya kacau lah. Kacau. Yahudi juga mengajarkan itu. Salib itu adalah kutukan. Beriman kepada hal yang menjadi kutukan dalam agama Yahudi. Kan ngaco jadinya. Maka akibatnya, apa kata Al-Quran? Mereka berselisih paham. Itu yang terjadi. Nah, kita jadi penonton. Ketika Al-Quran mengatakan, wa innal ladina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Al-Quran benar. Mereka hanya berselisih paham tentang penyaliban itu. Al-Quran benar. Menjadi saksi kebenaran. Kenapa mereka berselisih? Al-Quran yang mengatakan. Mereka hanya berselisih paham tentang pembunuhan tersebut. Tentang siapa yang disalib. Dan siapa kemudian yang melatar belakangi penyaliban. Mereka berselisih paham. Bahkan di dalam Bible, Kisah Para Rasul 29:19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Apa yang mereka perselisihkan? Wah, terang kali di situ dijelaskan. Sebagian dari mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Al-Quran dilawan. Bahasanya sempurna menceritakan itu. Begitu, Bang. Luar biasa, Masya Allah ya Al-Quran ya Bang. Cuman gini Bang Juma, banyak saya dengar saya kan banyak di MDM, terus banyak ini isu-isu tentang karya iblis. Katanya Bang Juma ini Edi sebelum mengutarakan begitu katanya tanya dulu sama si Bang Juma katanya Baal dia tuh
katanya belajar sama Bang Juma dulu. Ngomongnya sih nggak pakai Bang, sama si Juma gitu katanya. Dia belajar katanya. Makanya si Edis ini sudah pengikut Bang Juma katanya. Betul Bang Juma? Silakan Bang Juma. Kalau Edis itu dari sejak zaman Facebook, saya yang mengajarkan dia tentang Bible. Saya yang mengajarkan data-data Bible ini. Nah, ternyata dia menyimpan pengetahuan yang saya berikan itu, dan setelah mencapai keputusasaan ketika dia keluar negeri, dia pakailah itu bahwa memang ya betul iblis yang melatar belakangi terjadinya penyaliban. Artinya konsep tradisi Kristen, tradisi gereja dalam hal ini yang mengatakan bahwa penyaliban itu ada dinubuatkan. Katanya siapa yang menubuatkan? Tuhan. Dengan kata lain, dibantah sendiri. Oleh siapa? Oleh Edis. Bahwa itu bukan nubuat. Apa buktinya itu bukan nubuat? Buktinya Edis mengatakan itu karya iblis. Nah, dari mana Edis kemudian mendapatkan pengetahuan itu? Sudah tidak diragukan lagi. Tentu Edis menonton apa? Debat-debat Bang Suma terkait dengan materi ini. Kenapa bisa kayak gitu kesimpulannya? Sudah 2000 tahun mereka beda sekte, tapi tidak ada kemudian di antara mereka yang berani tampil mengatakan salib itu adalah rencana iblis. Baru hidup di zaman Bang Suma lah ada Oten yang berani kemudian mengatakan hal tersebut. Artinya ya, secara tidak langsung dia itu adalah murid. Sayangnya tidak bersanad, kan begitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Murid tanpa ijazah gitu ya. Iya, seperti itu, ijazah betul, palsu. betul. Gitu. Dari mana dia belajar? Dari mana dia belajar? Dari Di Bang sekolah Juma. minggu enggak mungkin. Di universitas, di STT tidak mungkin diajarkan salib itu adalah rencana. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber materi yang dilakoni oleh Edis itu ya dari Bang Suma. Dari mana lagi? Tapi gini Bang Juma, ini dampaknya luar biasa ini kan. Hanya satu narasi itu aja dampaknya luar biasanya begini. Untuk generasi Y itu generasi Z atau apapun generasi yang terakhir ini, generasi muda sekarang ini yang teman-teman Kristen ini tertarik dengan ini, dan sekarang gereja-gereja ini udah kosong dari generasi muda karena sering nonton Bang Juma. Sebegitu parahkah gitu dampaknya Bang Juma kepada generasi mereka gitu Bang Juma? Silakan. Iya, jadi gini Bang, semakin jauh peradaban kehidupan anak Adam, semakin ditopang oleh berbagai aspek pengetahuan, waktu, apalagi sistem. Kemudian apalagi, semakin dunia ini menua, anak-anak itu semakin lincah, anak-anak semakin cerdas, dan mereka punya tingkat intelektual itu lebih tinggi daripada kita. Apa buktinya? Coba kita lihat bagaimana dunia digital saat sekarang. Dulu kita untuk kursus komputer itu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun. Sekarang anak SD sudah bisa ngotak-ngatik komputer, bayangkan. Artinya ketika tingkat kecerdasan manusia itu semakin berkembang, ditopang oleh fasilitas sarana yang ada, maka ketika diperhadapkan kemudian dengan persinggungan dua agama, mereka dengan mudah untuk memetik hikmah di situ. Oh ternyata, iya ya, kenapa bisa? Oh betul, akhirnya tidak butuh waktu lama, generasi muda ini akan berhadapan dengan tingkat keputusasaan terhadap sebuah agama dan memilih kepada agama yang jauh lebih rasional. Kan begitu. Jujur saya katakan abangku, besok bulan Oktober itu yang saya syahadatkan anak-anak kecil umur 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun, maksimal 17 tahun. Lihat nanti akan di-live-kan nanti dari Bandung. Bagaimana saya mensyahadatkan anak-anak kecil? Kenapa mereka disyahadatkan? Apakah karena dia di bawah umur dan dipakai? Tidak, mereka berpikir kritis. Mereka berpikir cerdas. Tidaklah mungkin ini Tuhan, tidaklah mungkin. Tuhan itu tidak mungkin seperti ini. Kok ada Tuhan? Dia lebih bagus yang lain daripada ini. Maka mereka berpikir, mendengarkan kemudian pencerahan dari para apologet Islam. Akhirnya mereka mendapat kesimpulan
bahwa yang benar itu adalah Islam. Anak kecil, anak SD, ada yang 9 tahun, ada 12 tahun, ada maksimal 17 tahun. Anak-anak kecil semuanya. Ditanya, kenapa kau harus meninggalkan agama? Oh, tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Kenapa kau milih Islam? Ya karena Islam masuk akal. Sederhana bukan? Masya Allah. Kan yang bertahan sekarang ini yang bangkokan. Yang dagingnya itu sudah keras seperti daging babi. Karena sudah lama kali bertahun-tahun makan babi, otaknya sudah bebal. Itu ya mereka yang bertahan sekarang tuh. Tapi anak-anak yang masih segar, yang tubuhnya belum banyak mengkonsumsi makanan haram, ya mereka masih muda untuk menerima pencerahan. Kalau yang ada coba lah yang tua-tua itu itu yang paling ngotot tuh, yang udah bicara kayak gitu itu paling ngotot. Tapi yang masih fresh, masih smart, mereka yang masih cemerlang cara berpikirnya cakrawala berpikirnya masih bisa kita perbaiki kerangkanya, mereka lebih cenderung menemukan Islam daripada mereka yang sudah bau tanah. Luar biasa. Itu yang saya akan tanyakan tadi sebenarnya Bang Juma, gini kan. Siap. Yang pasti lambat laun ya mereka akan habis lah, terkikis dengan faktanya. Hanya di Indonesia masih ada lah, yaitu yang tua-tua bangkotan itu yang dikatakan ya kan. Tapi generasi mudanya sudah kan bau batu nisan, Bang. karena sudah luar biasa keras gitu ya. Selain itu mungkin karena gengsi atau apapun gitu. Nah ini yang jadi masalahnya kan, generasi muda ini kan pasti meninggalkan agama mereka yang lama. Nah tentunya pilihannya yang rasional ini kan, logika ini masuk ke Islam. Nah kira-kira API sanggupkah menerima mereka semua gitu ya, untuk generasi muda Kristen ini ke dalam ke API, maksudnya ke Muslim, dan API yang mengkoordinirnya gitu. Siapkah API nantinya? Silakan. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya begini Bang, kebijakan pengurus apologet Islam Indonesia itu tadinya DPW dibuka di mana-mana, sekarang buka diri lagi kan. Terbukti DPW Sumut kembali, kemudian DPW Riau kembali, Jabar kembali, Jabodetabek kembali. Dan kami membuka diri wilayah-wilayah provinsi-provinsi lain. Ketika kemudian mau membuka DPW Apologet Islam Indonesia, syaratnya sangat mudah. Apa itu? Bentuk kepengurusan di sana yang militan, yang betul-betul ingin berjuang. Habis itu laporkan ke pusat, kami akan SK-kan. Tapi dengan catatan, mereka betul-betul ingin menjalankan kemudian visi misi Apologet Islam, yaitu melakukan gerakan-gerakan untuk menghalau pendangkalan akidah dan menghalau pergerakan kristenisasi dan juga misionaris. Nah, itu kita sudah canangkan tuh. Kemudian beberapa tokoh nasional yang sudah minta kemudian untuk bergabung di API agar pondoknya dijadikan sebagai tempat penampungan para mu'alaf. Contoh guru besar kita, Ustadz Nababan. Ustadz Nababan itu ketika saya bertemu dengan beliau, dia katakan apa samaku? Bang Zuma, kalau ada mu'alaf silakan kemudian dikirim ke pesantrenku, gratis, tanpa dipungut biaya, makan tidur di pesantren beliau, untuk dibina menjadi Islam yang baik. Tak mengenal usia, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, yang baru mualaf, yang ingin belajar kemudian Islam, maka Ustadz kita, Ustadz Nababan, itu siap menampung beliau di pesantren mualaf beliau. Nah, masih banyak lagi ormas-ormas Islam yang ingin kerjasama dengan Bang Suma, dengan Apologet Islam, mohon maaf, dalam hal pembinaan mu'alam. Jadi kalau seluruh yang 6% ini menjadi Islam, ya Apologet Islam Indonesia akan memfasilitasi mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan API ini tetap berjalan dan jaya ya sebagai lokomotif dari pergerakan dakwah Islam ya, mempersatukan gerakan ya, terutama tentang pendangkalan akidah ini ya, karena memang garapan lahan ini jarang disentuh, dan alhamdulillah ya muncullah seperti API dan kelompok-kelompok lain yang sama tujuannya seperti itu. Nah kalau nanti ini sumpama yang mu'alaf ini pastilah saya yakin itu generasi Kristen yang muda-muda ini pasti mu'alaf lah. Amin. Ya. Tetapi gini, ladang amal kita kalau mereka mu'alaf semua, ladang dakwah kita nanti gimana kalau Kristen mu'alaf semua?
Kan ini kan ladang amal kita ini Bang. Kalau kita nawaitunya untuk memang untuk berdakwah kan sebagai ladang dakwah nih. Kalau mau alap semua kan dia kacau nih Bang. Sisain sedikit gitu loh Bang. Enggak, justru bagus. Kalau semua udah pada mu'alaf, kita disibukkan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 24 jam kita ngaji aja. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanpa lagi ada kekhawatiran-khawatiran. Kita hanya mengajarkan membaca Quran. Masya Allah, subhanallah. Indonesia semakin kuat. Karena ya pasti umat Islam akan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia ini sampai kiamat, kan gitu Bang. Untuk itu ya gimana? Tapi ngeri Bang Juma tadi yang dipaparkan Bang Juma ini bagaimana jaringan atau link-link yang sudah dibentuk ya, yang sudah disusun kepada baik ormas, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini kan semakin kuat, semakin mengerikan gitu loh. Tentunya ada kekhawatiran mereka gitu loh Bang, semakin mendidih mereka itu. Kan kasihan mereka, mendidih hatinya gitu kan, tergoncang gerejanya, perpuluhannya itu kan semakin mendidih. Kan kita harus diajarkan ajaran kasih. Apakah ke hati yang mendidih mereka ini bisa kita obati dengan cara apa gitu supaya tidak terlalu mendidih gitu loh Bang Juma, silakan. Jadi gini, Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya datangnya Islam itu adalah merupakan kabar gembira. Kabar gembira Islam itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Qur'an telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu kaidah di Islam. Jadi ketika mereka khawatir, mereka harus tahu tuh bahwa Islam datang sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang zalim. Mereka harusnya bahagia. Kenapa? Karena dulu sebelum Islam datang, orang-orang yang zalim tidak ada yang memberi peringatan kepada mereka. Sekarang ketika mereka zalim, ada umat Islam yang datang memberikan kemudian peringatan sehingga mereka bisa mendapatkan kabar gembira. Setelah mereka mendapatkan kabar gembira, mereka berbuat baik, beramal soleh. Itu maksudnya Bang. Jadi pertama, Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan kepada mereka. Setelah mereka mendapatkan peringatan itu, bagi mereka yang menggunakan akal, maka Islam adalah merupakan kabar gembira buat mereka. Contoh yang barusan kita syahadatkan, apakah Islam itu adalah kabar gembira buatnya? Kabar gembira. Makanya dia masuk Islam. Maka datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, ada dua unsurnya. Yang pertama, Al-Quran datang oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa peringatan kepada mereka yang zalim. Dan yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, artinya Al-Quran ini adalah peringatan kepada mereka. Setelah mereka mendapatkan peringatan melalui Al-Quran, maka mereka mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran itu tadi. Seperti itu saudaraku, silakan. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong di bawah kan udah panas ini, kan kelihatannya udah perlu pakai suhu yang rendah. Mereka panas, kita yang puas kan? Nah, gitu kan. Kata netizen di bawah katanya, Anda panas, kami puas, karena seperti itu. Gitu. Nah, ini kan ada indikasi nih Bang. Ini ada indikasi setelah perpecahan mereka ini ada indikasi bahwa bom-bom Esa Soru dan lain-lain mu'alaf gitu kan. Nah, kira-kira bisa diterima kita nih kalau beliau-beliau ini mu'alaf gitu tokoh-tokohnya nih. Indikasinya seperti itu Bang Juma, silakan. Kalau semisal bom-bom menjadi mu'alaf, alhamdulillah.
Masya Allah. Tapi 3 sampai 5 tahun saya belum bisa kemudian tidur sama dengan beliau, Bang. Ya, yang sampai penyakitnya kambuh. Kan seluruh daging bisa dimakan sama dia. Jadi kalaupun dia mu'alaf, ya dia harus dikarantina di masjid selama 5 tahun. Dijauhkan dari ternak babi. Gitu. Kalau dia sudah mu'alaf, berarti dia harus dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjatuhkan dirinya lagi seperti yang sekarang. Karena banyak teman saya mu'alaf itu kalau waktu lapar yang diingat itu makanan-makanan lezatnya yang dulu. Kalau imannya tidak kuat, bisa dia sembunyi-sembunyi makan lagi. Karena daya tariknya terlalu kencang. Seperti itu. Tapi saya udah aja Bang Juma, saya nggak usah nanya-nanya lagi, di bawah nggak enak, saya dibilang oh kompor Baal, kompor nggak enak, gimana? Bang Nggak Baal enak, ini enak. mu'alaf kan? Bang Baal mu'alaf juga kan? Enggak lah, najis saya, Islam asli lah, ngawur Bang Juma. Janganlah. saya bilang mu'alaf juga. Enggak lah. Karena Bom lagi nguping ini dia. Oh ngoping ya? Ya maaf Bom ya. Ini kan, ya, maaf Bom. Tapi gini Bang Juma, kenapa ya setiap Bang Juma naik ya ke Komal gitu ya, Oten tuh panas gitu loh. Panas gitu loh. Udahlah kok jangan bahas-bahas agamaku, saya bilang. Agamamu saja nu. Kelojotan panas gitu. Sementara yang netizen yang lain itu, Anda panas kami puas katanya begitu. Gimana deh Bang? Pernah nggak baca kisah para Rasul 16 nomor 16 nomor 17 18? Belum Bang. Nah ini bagus ini. Nah di situ diceritakan ada orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan ini diajari oleh setannya untuk teriak kalau Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi untuk mengajarkan manusia kepada keselamatan. Wih, Paulusnya emosi. Data valid ini ya? Ya, data valid. Wih, ngeri ini ya. Ya lanjut. Data valid. Jadi di kisah para Rasul 16 itu diceritakan ada iblis yang merasuki orang, di mana orang ini ketika kerasukan iblisnya, beliau teriak-teriak terus. Dia mengatakan bahwa Paulus bersama teman-temannya adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus dan teman-temannya ini adalah orang yang memberikan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Iblisnya teriak-teriak terus begitu. Paulus dan kawan-kawan adalah hamba Elohim yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Wah, mendengarkan itu, iblisnya teriak begitu, Paulus panas. Sampai Paulus mengusir iblis itu. Dia mengusir. Padahal iblisnya sudah mengajarkan ajaran yang betul. Iblis sudah mengajarkan ajaran yang betul. Katanya menurut versi Kristen betul kan, Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, betul kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak Paulus itu memberitakan kepada Kristen jalan kepada keselamatan, betul nggak? Betul. Nah kenapa Paulus mengusir iblis tersebut? Nah itu pertanyaan. Padahal iblis sudah memuji dia ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau Bang Suma kemudian ini mengajarkan sesuatu yang harusnya mereka bangga. Contoh, Yesus manusia suci, Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat, Yesus tidak dikutuk, Yesus ini tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditonjok, tidak ditombak, tidak digantung, dia manusia suci terkemuka di dunia. Marah enggak mereka? Marah enggak kalau saya mensucikan Yesus begitu? Marah, kadang-kadang menghujat mereka. Marah. Nah, sekarang kalau saya balik, Yesus itu ditampar, Yesus diludahin, Yesus dibunuh dengan cara disalib. Senang nggak mereka?
Oh, senang dia. Senang. Memang botol mereka ya. Senang mereka. Yesus adalah Kristus yang mati menebus kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Yesus pakaiannya dibagi-bagikan. Yesus diludahin wajahnya. Yesus ditampar. Yesus ditonjok. Yesus digiring di depan manusia banyak sambil memikul kayu berbentuk palang. Yesusnya digantung dan ditombak, lalu dibunuh. Senang nggak Kristen kalau saya nyanyi kayak gitu? Tok 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 tok. Senang nggak mereka? Oh, senang dia. Oh, senang. Tapi kalau kita memuliakan Yesus, nggak terima dia, nggak terima, nggak boleh. Yesus Malah Bang Juma yang dihujat itu. Malah Bang Juma yang dihujat. Iya, nggak boleh. Yesus nggak ditampar loh, nggak mau, harus ditampar. Masa orang generasi. Aduh, parah ini. Parah, Tapi parah. ada ini Pak Robert Wendur di bawah ini sebenarnya. Pak Robert naik, Pak Robert. Padahal Yesus memberikan indikasi kuat ketika dia berkata dalam Yohanes 16, 13, 14. Apa kata Yesus? Roh kebenaran itu ketika datang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Alamak. Coba dibangunkan dulu teman-teman kita ini. Iya, yang lain kenapa gini? Saya nggak enak di bawah nih kompor tuh saya nggak enak sebenarnya gitu. Bang Handi, Dinda Diansa, Kores. Woi! Bangun. Hostnya juga tidur ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Bangun! Woi. Nah, itu sudah bangun. Nah, bangun. Bang Arif, bangunkan dulu teman-teman kita ini. Aku mau bikin kopi dulu. Iya. No. Silakan Bang. Sudah saya cerita tanya-tanya Bang Oh Juma. iya, orang dari tadi kok sini sampai liurnya mau kering sudah ini. Saya tuh gini ya, saya tuh ingin sekali waktu itu Bang Juma ini kalah dalam debat gitu, 10 dikeroyok tuh kalah gitu loh. Sampai nangis-nangis Bang Juma tuh, ingin sekali gitu loh. Terus saya blokir itu Bang Juma, saya blokir kalau kalah begitu, bener saya blokir. Saya sudah sering coba Bang masuk di komal-komal mereka supaya bisa, tapi ternyata nggak bisa. Malah saya menang di sana. Aduh. Iya, saya sih ngikuti terus Bang Juma. Memang is the best Bang Juma ini. Enggak juga. Mereka aja yang ini. Kata bapak saya waktu saya masih SD, ketika ibu saya bilang gini, anak kita ini gimana mau sekolah ngambil jurusan IPA? Dia ini nggak pintar, rankingnya gitu-gitu aja terus. Apa kata bapakku? Ma, anak kita ini nggak bodoh, cuman temannya yang kelewat pintar. Jadi dia sedang-sedang saja, karena temannya itu pintar-pintar semua. Coba temannya itu kayak bom-bom Edis, paling anak kita yang paling pintar katanya. Tapi yang ditemani ini orang Islam semua, penghafal Quran, ya kalahlah anak kita. Tapi anak kita nggak bodoh, temannya yang kelewat pintar. Gitu maksudnya Bang. Seharusnya kalau levelnya gini sebenarnya Bang Juma ini, ya maaf nih nyeleneh sedikit ya, tapi ini berandai-andai aja ya. So andai-andainya Paulus itu masih hidup, saya berani adukan dengan Paulus itu loh Bang. Karena memang levelnya sudah level luar biasa, level dewa Bang Juma ini luar biasa. Dewa mabuk. Bang Arif, Bang, kalau abang mau tidur turun dulu Bang. Apain tidur di sini? Host, mau rungkat dah host.
Itu loh, di bawah saya nih kompor 32 40 apa maksud subuh saya nih nanya aja kok sama Bang Juma, karena kita diakui Bang Juma ini sampai katanya jangan naik koma Bang Juma itu nggak usah naik katanya. Nanti menyesatkan itu dia komen mereka itu. Ini musibah ini Bang Baal. Iya. Hostnya yang ngorok. Nah, tengoklah. Lucu ini. Tuan rumah tidur. Allahu Akbar, Masya Allah. Mati meja. Masya Allah. Oke, kalau gitu saya turun aja Bang Juma, kita geser ke tempat yang lain dulu. Mungkin hostnya udah tidur. Terima kasih Bang Juma atas segala Sama-sama, Bang. informasinya Sama-sama. dan ilmunya ya. Tetap kita bersatu, kita dukung semua ya. Kita satu iman, satu Islam gitu seperti saya gini. Baik Bang. Mohon Makasih. selalu dibimbing yang lain-lainnya Bang Juma ya. Sama-sama Jangan lupa. kita belajar. Saya turun Bang Juma. Terima kasih Siap. atas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mama Oh mama Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مسؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو
مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat, ini Bang Arif nggak bangun-bangun, udah dibangunkan dengan bacaan Quran, masih juga nggak bangun. Gimana teman-teman? Kita tutup aja ya, ya kan ya? Karena cuman sendiri beliau ini moderator kurasa. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sadaqallahul Azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Bang Arif, mungkin kita istirahat dulu Bang. Kita rehat aja dulu. Nanti Ya, lagi kita lanjut besok insya Allah.